Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari para pendengar Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau dimanapun ada dan berada. Hari ini Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024 bersama kembali dengan saya Pendeta Kusterti Rambang, pendeta yang melayani di Jemaat GKI Gohong, Gereja Keharap Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini kita kembali akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25 dengan perikop Daud memukul kalah orang Filistin. Saya tidak membaca nas ini Bapak Ibu, tetapi silakan Bapak Ibu membacanya di tempat atau di rumah masing-masing. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami ingin mendengar dan merenungkan firman-Mu. Hadir dan berkuasalah dalam hati kami. Pimpin seluruh pendengar di mana saja berada. Pimpin hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk melengkapi kami dalam menjalani kehidupan, dalam tugas tanggung jawab aktivitas pekerjaan sepanjang hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu, nas kita hari ini dari 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25 dengan perikop Daud memukul kalah orang Filistin. Saudara-saudara yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Daud dinobatkan menjadi raja atas orang Israel menggantikan Saul, maka majulah orang Filistin dengan semua kekuatan yang mereka miliki untuk menyerang dan memerangi Daud dan orang Israel. Tentulah tentara yang dimiliki oleh Daud tidak dapat menandingi kekuatan tentara orang Filistin yang memiliki jumlah dan persenjataan yang lengkap. Menyadari itu, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai apa yang harus ia lakukan. Dan Daud ingin Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Apakah Tuhan berkenan untuk menyerahkan orang Filistin kepadanya? Saudara Bapak Ibu yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan memberikan kepada Daud perintah supaya Daud dan pasukan tentara Israel maju untuk melawan orang Filistin dengan mendengar setiap perkataan dan tuntunan Tuhan. Daud mengikuti semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya, sebab Tuhan sendirilah yang ada di depan umatnya untuk berperang dan menghalau orang Filistin dengan memukul kalah dan mematahkan kekuatan yang mereka miliki. Sesungguhnya kemenangan Daud atas orang Filistin bukanlah karena Daud hebat atau bukanlah karena Daud kuat, tetapi kemenangan itu adalah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya dengan melihat ketaatan dan kesetiaan Daud sebagai pemimpin yang taat kepada tuntunan dan perintah dan ketetapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sanggup dan dapat melakukan hal apa saja untuk umatnya. Tanpa Daud dan orang Israel harus berperang. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan umatnya bahwa ketika mereka setia dan taat menaati setiap perintahnya, maka tidak akan ada kekuatan sebesar apapun yang tidak dapat dipatahkan dan dihancurkan. Tuhan ingin Daud dan umatnya berperang menghadapi lawan-lawannya dengan peperangan iman, bahwa Allah akan selalu menolong dan melepaskan mereka dari kekalahan dan kehancuran, bahkan memberikan kemenangan.
Tapi sebaliknya, jika mereka meninggalkan Tuhan dan tidak taat atau tidak menaati setiap firman-Nya, maka kekalahan dan kehancuran akan menjadi dan terjadi di pihak umat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar renungan harian di mana saja berada yang diberkati Tuhan, pertanyaan bagi kita, sudahkah kita benar-benar menjadi orang yang merdeka dalam hidup ini? Atau kita masih memiliki banyak musuh yang mengancam ketenangan dan kedamaian hidup kita? Semestinya apa yang harus kita lakukan? Kalau saja kita masih memiliki banyak musuh yang mengancam kita, larikah kita? Atau kita akan menghadapinya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat tepat bagi kita untuk belajar dari sikap Daud untuk meminta petunjuk dan tuntunan dari Tuhan mengenai hal yang harus ia lakukan. Demikian kita meminta petunjuk kepada Tuhan mengenai hal yang kita lakukan untuk menghadapi peperangan dan musuh dan lawan kita. Musuh terbesar kita saat ini adalah kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita, hati kita yang tidak taat kepada Tuhan. Dan itu tidak mudah untuk kita hadapi. Karena itu peperangan iman menjadi hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi semuanya. Peperangan iman adalah peperangan untuk mengalahkan lawan-lawan dengan kekuatan Tuhan, sehingga kita dapat keluar sebagai pemenang karena Tuhan turut berperang bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pilihan yang tepat bagi kita untuk berpegang teguh, taat, setia, dan tekun mendengar dan melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, sehingga kita tidak akan menjadi malu, tetapi kita akan menjadi orang yang terhormat dan menang dalam peperangan apapun. Selamat berperang, ketopang iman menjadi hal utama bagi kehidupan kita yang percaya Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan memberikan bagi kami kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu menjadi suluh dan pelita bagi kehidupan kami, menguatkan dan memampukan kami dalam mengerjakan pekerjaan kami, tanggung jawab kami pada hari ini. Berkati seluruh pendengar di mana saja berada, ya Tuhan, dan berkati hidup kami. Berkati jemaat Tuhan, secara khusus di jemaat GKE Jabiren Gereja Epata. Berkati mereka dalam aktivitas hari ini. Karuniakan hikmat, kesehatan, kekuatan, senantiasa damai, sejahtera, dan keselamatan. Berkati para hamba dan pelayan yang Tuhan utus melayani. Pendeta Dr. Agustiman, MPH Majelis Jemaat, dan seluruh penatua diakon yang melayani di jemaat GKI Jabiren. Kiranya pelayanan mereka sungguh-sungguh dapat membawa jemaat semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bapa, kami menyerahkan seantero kehidupan kami pada hari ini hanya dalam tangan-Mu. Inilah seru doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat menjalani hidup hari ini. Tuhan memberkati.